Selamat pagi untuk teman-teman semua di luar sana. Video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan betina ya. Ini dalam tahap breeding, si betina selalu mengeluarkan anakannya selalu betina lagi. Jadi jarang mengeluarkan jantan atau bahkan tidak mengeluarkan jantan sama sekali. Banyak permasalahan yang belum dipahami dari teman-teman di luaran sana, justru berulang terus sampai akhirnya bosen dalam tahap breeding. Nah, di sini ada saran dan masukan di video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di luaran sana dan semoga lebih paham dan bisa dimengerti kalau memang di luaran sana ada yang berniat untuk tahap breeding atau ternak. Kita akan bahas videonya di sini. Salam merpati lovers Indonesia, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ini hari apa? Ini hari Jumat. Berarti ntar malam saya upload ya. Sebelum saya lanjutkan videonya tentang pembahasan betina, indukan betina yang selalu mengeluarkan anaknya tidak pernah jantan, atau bahkan jarang mengeluarkan anakan yang jantan. Kebanyakan mengeluarkan jenis kelamin betina. Di sini kesalahannya ada di mana? Nanti akan saya jelaskan kesalahannya ada di mana. Tapi sebelumnya seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, and komennya untuk penonton baru. Dan semoga betah yang sudah menemukan channel yang full dengan masalah. Belakangan ini agak lambat ya uploadnya karena ada kesibukan, maklumlah. Dua pesan seperti biasa. Jangan di skip dan hilangkan kalimat senior dan junior. Itu harus. Oh iya, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya untuk teman-teman yang merayakannya. Lanjut deh. Terima kasih banyak untuk penonton lama. Tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya. Terima kasih banyak sudah betah. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita lanjutkan ke tahap pembahasan yang tadi, tahap breeding. Ini indukan betinanya yang selalu mengeluarkan keturunannya betina terus, jarang jantan. Kalaupun keluar jantan itu hanya beberapa ekor, bahkan jarang sekali. Kita bahas. Jadi untuk teman-teman di luar sana, jangan menyalahkan si jantan atau si paceknya yang kita bilang ya, si pacek jantannya ya. Ini bukan kesalahan murni dari si pacek jantannya sama sekali, enggak. Memang ada kesalahan dari si jantan, tapi enggak 100% murni kesalahan si jantan. Jadi ini lebih banyak kesalahannya pada si babon betina atau indukan betina. Kalau bisa dibilang ini sebetulnya bukan kesalahan, hanya terlalu dominannya gen pada indukan. Jadi terlalu dominannya indukan gen betina daripada si jantannya, itu bisa berakibat apa? Berakibat gen pada anaknya nanti tidak terlalu mengikuti gen pada si jantan atau indukan jantannya. Jadi lebih berat gennya turun kepada gen indukan betina atau babon dari si jantan tersebut. Jadi kalau untuk teman-teman di luaran sana, kalau memang mau breeding, misalkan kejadian di kandang atau di tahap ternak, tahap breeding, satu babon, satu betina, dan satu jantan kita ternak, lalu beberapa kali teloran, entah udah 5 kali teloran, 6 kali teloran, dia selalu mengeluarkan betina terus anaknya. Itu lebih baik jangan diteruskan. Itu pesan saya, jangan diteruskan, karena kita butuh banyak waktu untuk tahap breeding. Kenapa jangan diteruskan? Gini, kita breeding itu lebih banyak fokus membutuhkan anakan jantan atau laki-laki. Untuk apa? Yang pasti yang pertama untuk jadi calon player penerus untuk di kandang. Yang kedua untuk tahap kalau marketing, otomatis banyak yang cari jantan. Itu aja. Masih masuk logika. Kenapa saya larang untuk meneruskan? Berarti itu betinanya terlalu dominan terhadap jantan. Jadi biasanya
Kalau untuk pengertian orang bilang di luaran sana, kalau breeding itu betina harus lebih bagus daripada jantan. Jantannya pun tetap harus bagus. Itu memang benar. Tapi kita lihat lagi kondisinya. Saat kita breeding, si betina ini jauh lebih dominan atau enggak? Darahnya atau gennya. Kalau kita menginginkan darah betina ini lebih dominan daripada darah si jantannya atau gen pada si jantan, kita harus memakai betina yang lebih dominan. Dominan dalam hal apa? Gennya sangat kuat daripada si jantan. Tapi kalau kita menginginkan nanti anak dari indukan tersebut lebih menginginkan karakternya seperti indukan jantan, kita harus lebih memilih betina yang tidak terlalu dominan dan pilihlah jantan yang lebih dominan. Dominan dalam hal apa? Dominan dalam hal menurunkan generasi berikutnya. Mungkin sebagian ada yang nggak terlalu paham dengan omongan saya, atau sebagian ada yang sudah paham dengan omongan saya. Dalam tahap kalimat dominan ini intinya darahnya terlalu kuat. Kalau gen pada betina ini lebih dominan terhadap jantannya, secara otomatis anakannya nanti lebih turun karakternya kepada karakter indukan betina, bukan kepada karakter indukan jantan. Tetapi sebaliknya, kalau indukan jantannya lebih dominan daripada indukan betina genetiknya, indukan tersebut akan melahirkan atau akan mengeluarkan genetik lebih kuat ke jantan daripada si betina. Jadi kalau memang pernah penjelasan saya atau di luaran sana yang bilang darah betina itu lebih dominan daripada jantan kalau dalam tahap breeding atau ternak, itu nggak bisa dipungkiri juga. Itu tahap awal ilmu breeding, tapi nggak bisa ditelan mentah-mentah. Jadi harus sesuai praktek, sesuai teori, ataukah teori ini sesuai dengan praktek yang kita alami. Kebanyakan itu, teori itu jauh daripada hasil prakteknya. Banyak pengalamannya seperti itu, karena tahap breeding ini tahap yang paling sulit di tingkat permainan merpati kolong atau merpati kolong meja atau merpati bebas. Intinya tahap breeding ini sulit. Jadi memang kalau memang hanya breeding basing-basingan atau asal-asalan bisa. Tapi untuk menentukan gen, darah, dan karakter yang harus diturunkan ke anaknya nanti, itu jadi PR yang sangat luar biasa untuk kita yang awam. Apalagi yang baru breeding, yang masih katanya baru setahun atau 2 tahun, itu masih belum menurut saya. Jadi harus difahami. Bahkan perlu hampir 10 tahun, ada yang lebih dari 10 tahun untuk dalam mencapai tahap ilmu breeding tersebut. Saya sih nggak berani ngomong terlalu dalam atau gimananya, terlalu tinggi atau gimananya. Ini hanya tahap penjelasan tentang betina, babon betina yang selalu mengeluarkan gennya atau keturunannya selalu betina, jarang jantan, atau bahkan sama sekali tidak mengeluarkan jantan. Saran saya yang harus diganti betinanya, bukan jantannya. Berarti ini si betina terlalu dominan terhadap jantan. Dan otomatis anaknya itu akan banyak mengeluarkan genetik karakter dari si babon betina, bukan dari si pacak jantan. Penjelasannya seperti itu. Tapi kalau memang masih bertahan dengan betina yang lebih dominan, darahnya, genetiknya, atau segala macam karakternya, teman-teman harus cari pejantan yang bagus, yang sangat dominan lagi. Dari genetik, dari karakter, dari segala macamnya. Jadi kalau betina yang dominan ditemukan dengan jantan yang lebih dominan, semoga hasilnya akan mengeluarkan jantan. Balance lah, akan mengeluarkan betina dan jantan dari keturunan-keturunannya. Jadi nggak mengeluarkan betina semua atau nggak mengeluarkan jantan semua. Bahkan kalau memang si betina yang darah karakternya dominan disilangkan dengan si jantan yang karakternya dominan juga,
bisa dibilang keturunannya memiliki karakter 50-50 dari indukan jantan dan indukan betina. Kurang lebih penjelasannya seperti itu, karena teori yang saya omongin sekarang ini adalah teori dari hasil praktek di kandang. Jadi kalau orang bilang, oh babon cetak, alah, itu saya juga nggak ngerti babon cetak yang dimaksud babon cetak itu apa. Kalau hanya babon cetak mencetak warna itu banyak di luaran sana, banyak di pasaran sana. Jadi jangan mentang-mentang nanti disilangkan dengan babon warna gambir, terus si jantannya hitam, terus keluar anaknya hitam semua, itu belum tentu babon cetak. Istilah babon cetak itu belum tentu. Entah dia hanya mengikuti gen dari warna, bukan mengikuti gen dari karakter si merpati tersebut. Kalau hanya mengeluarkan gen melalui warna, itu banyak di luar sana. Yang paling sulit itu mencari betina yang sanggup mengeluarkan genetik atau menurunkan genetik dari si jantan. Jadi dia akan menurunkan hampir 100% genetik si jantan terhadap si anakannya tersebut atau terhadap keturunannya berikutnya. Itu sulit. Jadi kalau untuk orang bilang babon cetak begini, begitu, saya juga nggak ngerti arti dari babon cetak yang teman-teman di luaran sana omongin, saya juga nggak ngerti deh. Karena masih bingung, penjelasannya masih bingung. Karena mereka banyak bilang babon cetak, warnanya sama dengan pejantannya. Warna itu nggak jadi jaminan untuk disamakan karakternya terhadap si indukan jantan. Nggak jadi jaminan sama sekali. Ada yang betina mengeluarkan keturunannya beda warnanya dari si jantannya. Tetapi karakternya mengikuti karakter induk. Itu disebut apa? Apa itu bisa disebut yang istilahnya di luaran sana babon cetak, tetapi tidak mengeluarkan warna yang sama dengan induknya, tetapi malah karakternya turun ke anaknya. Jadi masih bingung. Dalam kalimat hal yang disebut babon cetak itu saya masih bingung sama sekali sampai sekarang. Pokoknya untuk tahapan yang saya jelaskan tadi, semoga teman-teman lebih paham. Kalau memang nanti teman-teman kurang paham atau nggak paham, nanti akan kita bikinkan video kelanjutan dari video ini. Di situ akan saya jelaskan cukup detail, walaupun nggak terlalu detail. Semoga bermanfaat nantinya. Kalau memang di video ini kurang jelas, silahkan di kolom komentar seperti biasa. Atau ada pembahasan yang akan dibahas atau yang ingin dibahas yang belum dimengerti, silahkan di kolom komentar. Saya terima saran, kritik, dan komentar dari teman-teman. Karena tanpa saran dan kritik teman-teman, saya juga nggak akan maju, saya juga nggak akan membongkar sebagian-sebagian pengalaman saya. Jadi kesimpulan dari video ini, kalau memang merpati betinanya selalu mengeluarkan keturunan betina, tolong diganti betinanya. Tapi kalau masih mau bertahan dengan betina tersebut yang terlalu dominan, cari pejantan yang lebih dominan lagi genetiknya daripada si betina tersebut. Kesimpulannya seperti itu. Semoga teman-teman di luar sana lebih paham, lebih mengerti. Jadi nggak terlalu diteruskan kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat, atau lebih paham dari kelebihan dan kekurangan saat breeding. Itu harus sangat-sangat dimengerti dalam tahap breeding, karena kita butuh waktu yang cukup lama untuk belajar breeding, nggak sembarangan. Pagi ini lumayan cerah ya, saya rasa cukup video kali ini, semoga betah. Untuk penonton baru, selamat menemukan channel yang full dengan masalah, silahkan curhat di kolom komentar, nanti akan kita sharing sama-sama lewat video. Untuk penonton baru, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga betah. Dan untuk penonton lama, terima kasih banyak. Mohon maaf, belakangan ini video agak kurang diupload ya. Kurang rajin diupload karena ada kesibukan. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak sebelumnya. Selamat berjuang untuk yang hobi breeding. Tetap semangat, jangan nyerah. Salam Merpati Lovers Indonesia.